Selamat siang, kita berjumpa kembali di Pest Talk Ahli Hama. Sebelumnya boleh diinfokan terlebih dahulu, mungkin dari admin atau dari Bapak Ibu peserta Pest Talk Ahli Hama, apabila suara saya sudah terdengar dengan jelas, kita bisa berinteraksi di kolom chat Bapak dan Ibu. Oke, dari admin sudah terdengar. Baik, mungkin ada dari Bapak Ibu peserta perwakilan, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih Bapak Dewa ya yang sudah menuliskan di kolom chat suara jelas. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas. Oleh karena itu, saya akan membuka event untuk Pestok dari Ahli Hama pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Indah Nurharuni, bisa disapa dengan Indah, yang akan menjadi moderator pada Pestok Ahli Hama siang hingga sore hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu peserta, apa kabarnya? Ya, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sehingga pada siang sampai sore hari ini kita bisa mengikuti Pestok dengan lancar, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada ya. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin dari eh, pulau yang ada di Sumatera, ya, kota yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Papua, ya, Sulawesi, di seluruh Indonesia ya, karena ahli hama ini kita ingin ya, Bapak Ibu sekalian, bisa menambah wawasan terkait pengendalian hama secara terpadu ya. Jadi tidak hanya tentang menyemprot pestisida saja, tetapi utamanya tentang hama permukiman. Bapak Ibu bisa kembali ya menambah wawasan atau mungkin sebetulnya ya tidak banyak begitu ya Bapak Ibu yang membuka gitu ya kelas baik online maupun offline gitu ya, terkait pengendalian hama. Oleh karena itu, dari ahli hama kita memiliki berbagai macam program gitu ya. Salah satunya adalah Pest Talk ya. Pest Talk di mana di Zoominar akan membahas berbincang tentang hama terpadu. Terutama Bapak Ibu yang akan dibahas oleh Pest Expert, yakni Dr. Lin pada hari ini adalah terkait bagaimana cara pengendalian hama gitu ya di gudang, contohnya seperti itu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang berasal dari industri makanan atau industri minuman dan industri lainnya atau mungkin dari industri yang lain-lain gitu ya ada dari kesehatan mungkin gitu ya. Lalu ada juga dari pest control pengendali hama yang ingin menambah ya pengetahuan atau mungkin saya masih belum sama sekali gitu ya terkait hama ingin tahu maka dari ahli hama juga sangat terbuka Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti ada sesi materi dari Dr. Lin serta dilanjutkan sesi tanya jawab serta diskusi. Jadi Bapak Ibu silakan nanti untuk interaksi di kolom chat ya. Boleh apabila ada yang ingin berkenalan ya Bapak Ibu yang sudah menuliskan juga di kolom chat ada Bapak Ahmad, Bapak Heri, Bapak Aryawan, Bapak Heri dari Mataram Lombok juga sudah siap gitu ya Bapak Ibu apabila ingin berkenalan lagi ya nama kemudian industri asal daerah dipersilahkan nanti akan saya bantu bacakan Bapak Ibu. Oke, sebelumnya review sedikit terlebih dahulu ya sebagai opening. Ya, setelah tadi berkenalan tentang ahli hama, tentang pestok, dan utamanya pada hari ini kita akan membahas tentang
hama-hama yang ada di gudang. Jadi Bapak Ibu yang memiliki gudang ya, yang menyimpan stok baik barang maupun makanan. Nah, itu kita akan bahas itu ada hama apa saja dan bagaimana cara untuk menanggulangi keberadaan hama tersebut. Nah, judul Pest Talk pada hari ini adalah Gudang Bebas Hama, Stok Aman. Jangan sampai karena adanya hama bisa menyebabkan kerugian, apalagi kerugian finansial ya Bapak Ibu. Jangan sampai. Oleh karena itu, kita harus belajar bersama-sama terkait bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu, terutama di gudang, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah dimulai pada pukul 14 hingga selesai. Baik, saya ingin memperkenalkan juga ya, selain Pestol, di Ahli Hama juga memiliki banyak sekali program Bapak Ibu yang bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih ya memahami tentang hama-hama yang ada di industri ada apa saja, yakni ada program ya online training for industrial pest management success yang namanya adalah Integrated Pest Management Mastery atau bisa disingkat IPMM. Nah, untuk IPM sendiri, ini akan dilatih langsung oleh pest expert Bapak Profesor Intan Ahmad PhD atau bisa disapa dengan Prof. Intan serta Ibu Dr. Sri Smalinar MSI MM atau Ibu Dr. Untuk IPMM dilaksanakan secara online selama 2 hari dan untuk in-house training for company ini adalah salah satu program juga yang dilaksanakan secara offline Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menghadirkan Prof. Intan serta Dr. Lin untuk bisa melatih ini untuk karyawan atau stafnya ya yang memerlukan tambahan pengetahuan tentang pengendalian hama. Jadi Pest Expert akan hadir ke lokasi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya yang baru hadir, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal ya Bapak Ibu sekalian. Boleh sebelum kita mulai, apabila ingin berkenalan, bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya sapa sekali lagi untuk yang baru hadir. Selamat datang dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk perkenalan dari trainer ahli hama yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini, yakni Ibu Dr. Sri Malinar MSI MM. Bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Nanti boleh pada sesi diskusi dan tanya jawab, bisa menuliskan ya, menyapa Dr. Lin untuk sapaannya. Oke, beliau adalah lulusan doktor dari ITB atau Institut Teknologi Bandung. Kemudian, selain trainer, beliau juga adalah peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung. Sebagai peneliti hama dan pestisida di IML Research, trainer dan konsultan pengendali hama di beberapa perusahaan di Indonesia ya telah mendampingi banyak perusahaan untuk bisa melaksanakan program pengendalian hama yang baik dan benar. Kemudian sebagai pakar hama atau pest expert di ahli hama, pakar hama atau pest expert di Pestdoc AI, serta beliau sebagai dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Jadi sudah banyak mengajar ya di instansi perusahaan maupun di universitas. Baik itu tadi untuk CV ya dari pemateri pada hari ini. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan profil dari trainer ahli hama, yakni Bapak Profesor Intan Ahmad PhD, atau bisa kita sapa dengan Prof. Intan. Beliau adalah guru besar entomologi di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Kemudian memperoleh gelar PhD bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA di Amerika ya. Kemudian beliau ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan. Beliau memiliki otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam upaya pengelolaan hama.
Beliau juga sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional dan internasional dan berpengalaman di perusahaan pestisida multinational corporate. Baik, itu tadi untuk profil dari pemateri ada Dr. Lin serta Prof. Inta. Baik Bapak Ibu, untuk perkenalan dari ahli hama serta pestok bisa saya cukupkan ya. Kita akan masuk sebentar lagi ke sesi materi. Dan apabila Bapak Ibu ingin berkonsultasi, ini ya dari ahli hama menyediakan free konsultasi selama 30 menit terkait permasalahan yang ada di industri Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa menghubungi ya ke nomor yang akan dikirimkan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu, untuk informasi yang benar dan dapat dipercaya gitu ya yang ada di kolom chat ini dikirimkan oleh admin ahli hama. Oke, nah terkait nanti apakah ada sertifikat dan lain sebagainya, nanti boleh uh, ditanyakan ya Bapak Ibu ke admin ya. Nanti ada link-link yang bisa diklik. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum follow ahli hama di sosial medianya, maka dipersilahkan untuk bisa follow terlebih dahulu. Nah, ini juga ada grup WA bisa join Bapak Ibu untuk supaya tidak ketinggalan ya informasi-informasi yang ada. Oke, baik. Saya akan cek terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk pemateri kita pada hari ini, yakni Dr. Lin. Apakah sudah bergabung bersama dengan kita semua? Oke, selamat siang Mbak Indah, selamat siang Bapak Ibu peserta pestok siang hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, baik Dr. Lin. Oke, hari ini kita akan eh, berdiskusi mengenai manajemen hama, pest manajemen di hama gudang yang memang akan selalu ada di setiap industri tentang hama gudang ini. Demikian Mbak Indah, kita akan sharing informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan bisa memberikan insight atau wawasan mengenai manajemen hama yang perlu mendapatkan perhatian yang sama seriusnya dengan kegiatan operasional bisnis lainnya. Oke, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan sampaikan terlebih dahulu konsep-konsep pentingnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencatat atau Bapak Ibu bisa mengingat dan bisa nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperkuat pemahaman kita tentang manajemen hama gudang. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa hal ini penting kami sampaikan karena gudang itu secara fungsi adalah sebagai tempat penyimpanan barang, apakah itu barang baku yang belum diolah ataupun barang jadi yang sudah final produk yang akan masuk ke market. Nah, ini merupakan aset yang bukan berupa uang tapi akan menjadi uang. Artinya kalau produk di sana di gudang akan terkontaminasi hama, tentunya finansial akan terganggu karena yang diharapkan jadi uang malah yang ada adalah jadi utang. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dari kacamata manajemen hama, tentu kita perlu melihat fungsi gudang ini bisa dilakukan sesuai fungsinya. Nah, kami ambil tagline gudang bebas hama itu adalah tujuan terbesar. Tentu kita tidak bisa berdamai dengan hama walaupun satu ekor. Nah, sehingga kita berharap dengan kita punya tagline atau target gudang bebas hama, maka kita sebetulnya menyelamatkan aset dari produk atau barang yang ada di gudang tersebut. Kita akan bicara strategi praktisnya Bapak Ibu dan bagaimana langkah-langkah profesional yang dilakukan yang nantinya tentu memberikan insight kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita memahami dulu tentang rantai pasok yang secara operasional bisnis itu pasti akan juga terlampaui atau dilakukan. Yang pertama adalah dari sisi industri retail dan logistik. Itu seperti yang Bapak Ibu ketahui, ekosistemnya nggak sederhana.
Maksudnya nggak sederhana itu adalah semua fungsi-fungsi kegiatan operasional itu dari awal sampai akhir itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau ada masalah hama di satu area, nanti akan menyebar ke area yang lain dan tidak bisa diputus. Artinya, kalau dari sudut pandang manajemen hama, setiap titik yang ada di industri retail dan logistik ini sangat rawan untuk dimasuki serangan hama. Seperti itu dari pengertian ekosistem yang kompleks. Kita mulai misalnya dari gudang pusat. Di sini berawal dari rantai pasok ini bermula yang seperti disampaikan bahwa judulnya gudang itu adalah diartikan sebagai suatu tempat. Nah, menyimpannya kalau dalam skup bisnis tentu bukan barang yang sedikit. Nah, dan tadi itu adalah aset yang akan diharapkan menjadi profit gitu di dalam suatu bisnis. Lalu yang kedua adalah di gudang ini tentu akan masuk ke kegiatan produksi dan akan masuk juga ke gudang yang berperan untuk menyimpan menyimpan final product atau produk jadi yang akan dijual di pasar. Tetapi sebelum ke market tentu akan dibawa dulu melalui sistem transportasi. Nah, apakah itu transportasinya di udara, di air, dan di laut atau di darat, semuanya punya potensi untuk diserang hama. Bahkan dalam waktu beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa hama di suatu kapal besar yang dimiliki oleh pemerintah, organisasinya, itu dilaporkan banyak ribuan kecoa. Itu menandakan bahwa eh, pengiriman lewat laut atau kapal pun tetap berpotensi produk jadi itu terancam serangan hama. Bagaimana dengan udara? Nah, udara juga sama Bapak Ibu bahwa mungkin saja hama itu terbawa dari proses apa screening dari screeningnya terlewat sehingga ada hama yang terbawa dari proses tadi penyimpanan ke alat transportasi. Nah, jadi dari kegiatan transportasi ini kami perlu menyebutkan karena di fase ini tetap rawan akan datangnya hama. Yang berikutnya adalah rantai di toko dan konsumen. Nah, ini memang kalau kita sederhanakan, walaupun kita tahu nanti ada muncul lagi step di distributor nanti ada gudang lagi gitu Bapak Ibu ya, tapi kita sederhanakan gudang pusat, transportasi, dan titik akhir yaitu di toko dan konsumen. Nah, pada titik akhir ini kita mengetahui sekarang pembelanjaan bisa lewat online, artinya pengusaha online tidak perlu ada toko, tapi ingat di situ ada paket-paket yang harus dikirim, yang barangnya berasal dari gudang-gudang mereka. Ini berpotensi juga ada hama yang terbawa. Nah, demikian juga yang di rak toko, gitu ya. Itu hama-hama akan siap mengancam karena hama ada yang dia sukai untuk datang. Nah, yang berikutnya adalah mengapa kita bicara hama ini sebagai ancaman yang serius. Kita melihatnya hama ini bukan satu ekor, dua ekor, lalu nggak ada pertambahan populasi. Jadi kalau ada hama, Bapak Ibu melihat hama kecoa satu ekor, itu artinya teman-teman di belakangnya itu banyak. Nah, jadi kalau kita biarkan investasi serangan hama ini kita anggap sepele, itu sebetulnya dia mengancam keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karena hama itu posisinya sama kayak kita. Dia punya kemampuan bereproduksi, kemampuan berkembang biak yang reproduksinya termasuk reproduksi level tinggi. Misalnya kayak nyamuk atau lalat. Itu dalam waktu 14 hari dari telur bisa jadi dewasa Bapak Ibu. Tikus pun sama. Jadi membiarkan mereka hidup ya tentu kita bersiap diri untuk menerima populasi mereka lebih banyak. Jadi artinya kita tidak bisa anggap bahwa ini gangguan kecil. Yang berikutnya kami perlu sampaikan memang untuk hama ini kenapa menjadi ancaman serius karena taruhannya adalah resiko kesehatan. Nah, seperti yang kita tahu
bahwa hama-hama yang ada di industri atau hama yang ada di permukiman itu memang termasuk kategori hama-hama yang membawa atau menjadi kendaraan patogen atau penyebab penyakit. Jadi resiko kesehatan menjadi taruhan. Seperti apa contohnya? Selain lalat dan nyamuk, di sini ada kecoa, ada tikus yang bawa penyakit yang tidak remeh juga. Yang tentunya akan mengancam siapa? Mengancam pekerja yang di sana, yang bekerja di gudang tersebut, atau juga supplier, atau juga konsumen yang mungkin akan melakukan kunjungan ke gudang tersebut, atau juga si hamanya terbawa ke produk. Nah, ini memang resiko kesehatan yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah secara bisnis kerugian finansial. Jadi, kenapa jadi rugi secara finansial? Karena produk yang rusak atau terkontaminasi hama tentu harus dimusnahkan. Kita tidak mau berbagi dengan hama kalau sudah makanannya dimakan atau dirusak hama, tentu kita nggak mau berbagi. Artinya kita tidak mau mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, artinya si barangnya tidak bisa diterima, produknya tidak bisa diterima oleh pasar dan tentunya akan menimbulkan kerugian finansial. Nah, ini sebabnya hama kenapa jadi ancaman yang serius. Yang ketiga adalah reputasi menjadi rusak. Nah, di dalam suatu bisnis apapun yang selalu kita bilang bahwa konsumen adalah raja itu hanya untuk menyampaikan presentasi bahwa kalau ada pelanggan yang mengeluh, walaupun satu orang, lalu ditambah didorong oleh media massa, media sosial, sosial media yang masif di era sekarang, maka itu dalam waktu tidak lama merek yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa turun. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bisnis kue yang sudah merek ternama, lalu ada kasus diviralkan kuenya ada eh, belatung. Nah, belatung itu adalah fasenya lalat. Jadi di situ dia sebenarnya eh, telur yang dibawa oleh lalat, dia makan di situ, terus si telurnya menjadi larva atau belatung. Nah, ini tentu kita melihatnya walaupun satu contoh, tapi dia akan punya kesan bahwa kue di sana sudah nggak berkualitas. Nah, itu dalam tempo sebentar akan rusak reputasinya. Bahkan hama ini bisa jadi kendaraan untuk membunuh bisnis orang. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kenapa kita perlu melihat hama sebagai ancaman yang tidak kecil bahkan serius karena menyangkut dari keberlangsungan bisnis. Jadi ada tiga resiko kesehatan, kerugian finansial dan reputasi menjadi rusak. Nah, sekarang diperdalam lagi Bapak Ibu efek viral. Nah, ini seperti yang kita tahu ya bahwa bad news is good news itu menunjukkan bahwa orang tuh lebih suka nih kalau ngedenger ada hal yang negatif, apalagi di bisnis cepat banget merebaknya. Nah, hama pun sama. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan nih, apakah kita datang ke toko terus tiba-tiba ada tikus, yang tikus itu hanya kelihatan di satu spot tapi semua reputasi toko akan rusak itu di situ karena hanya satu ekor sebetulnya kelihatannya tapi bagi orang itu di belakangnya pasti banyak gitu ya atau di paket e-commerce gitu kita misalnya menerima makanan atau menerima produk yang lain tahu-tahu ada kecoa apakah itu kecoa mati atau bagian tubuh kecoa itu sudah dianggap sebagai produk yang sudah terkontaminasi. Nah, celakanya diviralkan. Artinya dibuat semua bisa merebak si beritanya. Maka di era digital sekarang, satu insiden itu bisa langsung jadi berita utama dan itu akan menyebar dengan cepat. Apalagi yang dengan era sekarang ya Bapak Ibu. Maka bagi para pembisnis, para pengelola usaha, itu harus hati-hati bagaimana hama ini bisa menjadi senjata bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa merusak bisnis. Atau juga karena kelalaian dari pengelola bisnis, tidak melihat penanganan hama ini harus dilakukan dengan baik, yang ada langsung ada temuan. Nah, itu bisa jadi seperti kita masuk ke lubang yang tidak kita
siapkan, tapi kita masuk sendiri karena kita lalai dalam penanganan hama ini. Nah, sekarang kita perlu kenalan Bapak Ibu, ini hama yang ada di urban atau di gudang tuh apa aja nih? Karena hama ini adalah makhluk hidup, maka mereka sama kayak kita punya karakteristik. Nah, dan mereka punya daya rusak yang berbeda. Artinya kalau kita lihat nyamuk, daya rusaknya pasti beda dengan rayap. Tapi masing-masing judulnya daya rusak, memiliki daya rusak. Apakah itu kepada kesehatan, atau kepada estetika, kenyamanan hidup, atau kepada ekonomi. Nah, kita perlu kenalan nih. Nah, kalau di gudang tentu semua mengenal tikus itu hama yang sangat tidak mudah dilakukan dan reproduksinya tinggi, jadi datang lagi datang lagi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pengendalian tikus itu nggak akan pernah ada matinya, harus terus menerus gitu. Nah, si tikus sebetulnya dia makannya makan segala artinya omnivore. Tapi dia juga ternyata makan makanan yang sebetulnya bukan makanan dia, bukan untuk dicerna, tetapi dia itu perlu untuk mengasah giginya. Nah, ini biasanya dia rusak nih, dia akan gigit-gigit, akan di kerat gitu ya, bagian-bagian benda yang dihadapi, apakah itu kemasan, bahkan kabel listrik Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kalau ada kebakaran di suatu tempat, bisa jadi karena kabelnya sudah terkelupas, terjadi korsleting karena digigit oleh si tikus. Jadi bisa jadi bukan hanya karena human error. Nah, selain itu ya tentu tikus akan mengkontaminasi produk-produk atau makanan yang ada dari kotorannya atau dari urinnya. Lalu yang berikutnya adalah hama yang umum di gudang tuh kecoa, Bapak Ibu. Nah, kecoa itu dari ciri khasnya memang menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahkan bagi kita yang memiliki, bagi orang yang memiliki asma, itu dengan keberadaan kecoa di sekelilingnya bisa tambah parah gejala asmanya. Nah, ini ada kecoa yang ukuran besar, kecoa Amerika kita sebutnya ya, yang suka di air, dan ada kecoa Jerman yang biasanya ada di area-area yang kering atau area-area yang banyak sisa-sisa makanan seperti di dapur atau di tempat sampah itu biasanya mereka suka. Nah, itu jenis dari kecoa. Lalu ada khusus hama-hama gudang, kita sebutnya serangga gudang atau hama gudang. Ini sebangsa kumbang dan ngengat yang biasanya itu dia menyerang produk makanan kering, apakah itu biji-bijian, tepung sama rempah, di mana memang ciri khasnya ada yang dia diamnya di dalam produk, misalnya di beras gitu, dia akan masuk di dalam biji berasnya. Atau dia ada juga hama yang memang dia memakan di bagian luarnya. Nah, jadi jenisnya beda-beda. Jadi kita melihat misalnya kita terima beras dalam kondisi utuh, tapi kok lama-kelamaan kok ada kutunya ya. Nah, maksudnya itu bukan kutu tapi kumbangnya. Nah, itu bisa jadi dia sebetulnya dari dalam. Yang nanti dia keluar jadi seperti berasnya utuh padahal di dalamnya udah kosong karena sudah digerogotin sama si hama gudang ini. Nah, kurang lebih tuh ada seperti ini hama-hamanya. Belum lagi hama yang tambahan dari luar, apakah itu serangga hama terbang seperti lalat dan nyamuk. Nah, sekarang kita pelajari tadi disampaikan di depan bahwa setiap titik pada industri retail dan logistik ini yang kaitan dengan hama gudang, itu semua titik tuh rentan untuk kedatangan hama. Nah, sekarang kita perjelas kembali pintu masuknya hama di rantai logistik. Pertama adalah kiriman masuk, artinya kiriman masuk itu bisa jadi dari step pertama para supplier. Apakah supplier yang membawa palet kayu atau kardus atau juga bahan bakunya yang mungkin di situ hamanya terbawa dari apalagi kalau suppliernya tidak punya wawasan atau tidak punya eh, tanggung jawab yang besar terhadap penanganan hama. Itu seolah-olah kita gudang yang bersih pun mau nggak mau akan terbawa termasuki hama yang seringkali tanpa disadari sudah ada di produk yang dikirim yang kita terima di gudang tersebut. Jadi step kiriman masuk. Lalu yang berikutnya adalah di celah bangunan.
Nah, celah bangunan yang dimaksud adalah suatu area itu kita akan melihat pengertian lubangnya bukan lubang besar, Bapak Ibu, bisa aja lubangnya kecil atau ventilasi yang memang untuk aliran udara tapi kita biarkan terbuka atau jelas-jelas adalah pintu yang tidak tertutup. Ya, tentu seperti yang kita ketahui namanya gudang ya pasti ada bukanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah jalan tol bagi hama, artinya akan masuk lewat situ hamanya. Jadi bagian celah bangunan itu pintu masuk. Lalu yang berikutnya adalah lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gudang-gudangnya itu ada di tempat yang lingkungan sekitarnya banyak tempat sampah, lalu ada genangan air. Nah, itu walaupun gudang kita bersih, ya tentu kita akan juga kedatangan hama karena ditarik oleh lingkungan sekitar yang memang menyiapkan apa yang disenangi oleh hama. Jadi lingkungan sekitar perlu kita lihat Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa fokus ke lingkungan sendiri karena ada hama-hama yang memang punya kemampuan untuk mobilisasi dalam radius tertentu. Nah, seperti lalat itu di radius lebih dari 10 kilo masih bisa tercium yang dia bisa datang ke sana. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pintu masuk ke rantai logistik itu selain tadi dari orang luar, dari supplier yang bawa barang, dari kondisi bangunannya dan juga dari lingkungan sekitarnya. Kenapa? Karena hama ini disebut sangat oportunistik. Artinya kalau ada untungnya, wah dia pasti senang. Dia nggak ada memilih, tidak punya kemampuan memilih untuk yang bangunan ini nggak usah gitu ya, karena nampak bersih. Tapi sebenarnya banyak area-area yang menjadi daya tariknya hama. Yang penting hama itu datang kalau dia ada maunya, ada disenangi. Kalau nggak ada, ya dia nggak akan datang. Nah, apa yang disenangi? Tentu yang satu makanan, dua senangnya air, lalu yang ketiga senangnya tempat pelindungan atau tempat bersembunyi. Tiga itu ada, dia pasti datang. Itu pengertian bahwa dia sangat oportunistik. Artinya juga dia akan memanfaatkan setiap celah untuk masuk. Nanti kalau masuk dia walaupun sebagai tamu dia akan berkembang biak di sana kalau kita tidak biarkan. Nah, sekarang kita mau lihat sebenarnya si hama ini merusaknya sampai level apa sih gitu ya. Nah, kita lihat dari urutan Bapak Ibu. Karena dampak serangan hama itu enggak sekaligus, melainkan dia bertahap, berjenjang. Pertama, mungkin skala kecil, rusaknya rusak produk. Nanti lama-kelamaan kita tidak melakukan perbaikan yang signifikan, rusaknya tambah besar, reputasi turun, bahkan ya operasional bisnis harus berhenti. Nah, itu sampai dampak yang mungkin masih belum terasa sampai benar-benar membuat bisnis itu jatuh. Kita lihat dari rantai kerusakan pertama adalah produknya rusak ya, misalnya karena terkontaminasi apakah itu oleh kotoran, gigitan, yang intinya produknya tidak layak jual karena sudah terkontaminasi dari hama. Itu daya rusak pertama. Yang kedua adalah kerusakan yang dialami adalah inventarisnya hilang. Jadi maksudnya adalah stok barang yang sudah diatur, disimpan dengan baik itu bisa dibuang. Kenapa? Karena sudah tidak layak. Nah, kalau jumlahnya besar itu pasti dari sisi finansial akan terbaca mengalami kerugian. Jadi inventaris bisa hilang karena produknya harus dibuang. Lalu yang ketiga, dampak serangannya apa? Serangan dari hama ini adalah komplain pelanggan. Tadi kembali konsumen itu tidak ada basa-basi. Kalau sudah tidak puas ya udah tidak puas. Nah, apabila produk-produk yang mereka terima atau tokonya itu juga terkontaminasi kedatangan hama, mereka udah nggak percaya lagi Bapak Ibu. Nah, nanti kalau tidak puas ya mereka tidak melakukan pembelian. Jadi komplain pelanggan sebetulnya adalah salah satu dampak dari serangan hama. Yang berikutnya adalah operasional terganggu. Artinya kalau toko atau gudang yang terkontaminasi hama itu tidak akan dibiarkan untuk beroperasi terus sebelum pengendaliannya dilakukan dengan baik. Artinya ada jeda waktu di mana operasionalnya harus berhenti. Nah, kalau skala eh, pabrik itu hitungannya berhenti itu berarti sekian aset akan hilang. Nah, ini yang merupakan
dampak yang akan menuju ke akhir, yaitu si operasional bisnis akan terganggu dan bisnis itu sendiri bisa hilang Bapak Ibu akibat kerusakan dari hama. Nah, bagaimana pengendalian hama terpadu di jantung logistik, misalnya di gudang atau e-commerce? Yang pertama adalah kunci dari implementasi atau pelaksanaan pengendalian hama terpadu itu tujuannya bagaimana seluruh rantai pasok itu bisa terlindungi dari hama. Kuncinya seperti itu kalau pengendalian hama terpadu. Nah, secara garis besar, apa sih yang bisa dilakukan? Tidak hanya langsung kepikirannya pestisida, Bapak Ibu. Tetapi apa nih yang bisa dilakukan tanpa kimia? Kan orang selalu minta ramah lingkungan gitu ya. Nah, ramah lingkungan itu artinya nggak pakai kimia nih. Oke, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan. Apa nih yang bisa dicegah agar hama ini nggak datang, nggak berkembang biak? Kalau dari satu sisi secara modifikasi lingkungan atau perbaikan tempat, maka celah-celah nggak boleh dibiarkan ada. Apakah itu di bagian dasar atau di bagian dinding, di atap. Lalu untuk gudang tentu kita udah harus melakukan suatu halangan-halangan atau border-border supaya si hama itu nggak mudah keluar masuk. Misalnya pemasangan air curtain di semua di pintu bongkar muat gitu ya. Dan pencegahannya juga bisa dilakukan dari sisi sanitasinya ketat. Karena tadi kuncinya Bapak Ibu selama ada makanan atau air si hama itu pasti datang. Maka untuk mengatasi makanan yang tidak diinginkan berserakan ya tentu adalah menerapkan kebijakan kebersihan yang ketat. Jadi pengertian gudang bukan isinya kotor justru harus lebih ketat karena di situ kita tidak membiarkan ada makanan tercecer atau mudah diakses oleh hama. Dan kalau urusan dengan penerimaan barang dari supplier, tentu perlu dilakukan pengecekan yang ketat. Jadi wajib inspeksi pada setiap barang yang dikirim. Nah, tentu dengan teknis bisa saja Bapak Ibu simpan dulu barang yang datang itu di suatu tempat, jangan dulu dicampur dengan yang lama yang ada di gudang. Karena kita harus pastikan dulu itu sudah bersih, sudah dicek, tidak ada hama. Baru nanti masuk ke gudang kita kita sendiri gitu seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini perlu dilakukan supaya kita bisa mutus rantai di mana hama luar jangan sampai masuk nih gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu kompleksnya gudang kan kita tidak mungkin pindah-pindah dengan mudah ya karena barang-barangnya juga berat. Nah, lalu dari pengendalian hama terpadu ada upaya yang sama yang non kimia juga Bapak Ibu, yaitu langkah yang namanya pemantauan atau pengendalian. Nah, jadi kita bisa punya peta di mana nih kita menyimpan stasiun umpan. Misalnya kita simpan di tempat-tempat mana nih yang kita bisa simpan makanan ditambah pestisida dosis rendah, kita sebutnya umpan-umpan atau racun-racun. Nah, sama kita punya peta di mana nih kita pasang perangkap. Karena pengendalian dari suatu hama berbasis secara terpadu itu semua metode perlu dijalankan yang sesuai di lingkungan tersebut. Nah, lalu inspeksi, jadi memeriksa juga adalah langkah yang krusial. Nih ada nggak nih tanda-tandanya? Karena kan bisa dikenali Bapak Ibu. Jadi meriksa juga nggak asal meriksa semuanya ada indikator. Ini ada nggak sih tanda-tanda atau jejak-jejak hama di sana? Ya tentu kalau di di toko atau di tempat-tempat di gudang yang ada rak itu tentu harus diperiksa semua. Nah, kalau menggunakan jasa profesional untuk penanganan kimia yang aman, kalau populasinya tinggi, baru Bapak Ibu bisa meng-hire pest control eksternal. Tetapi kalau yang populasinya rendah, artinya masih bisa ditangani sendiri, lalu tangani sendiri. Nah, oleh sebab itu, pengelola bisnis sebaiknya memiliki juga tim pengendali hama internal, pest control internal yang ada di bisnis itu. Karena tidak semuanya pengendaliannya pakai kimia. Jadi seperti memasang perangkap, umpan, itu bisa dilakukan oleh internal dari pemilik fasilitas tersebut. Nah, sehingga manajemen hama ini dikelolanya berkelanjutan Bapak Ibu.
ada kalanya tidak perlu kimia, bahkan di beberapa industri seperti farmasi, F&B itu penggunaan pestisida itu sangat banyak syaratnya karena khawatir terkontaminasi produk-produk tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita perdalam Bapak Ibu, misalnya di mana sih titik-titik krusial hama itu berada di toko yang secara fisik Bapak Ibu ya. Yang pertama kita coba rangkum Bapak Ibu dari hasil kajian kami, di mana sih area kritisnya gitu ya, sehingga kalau nyari-nyari hama tuh nggak kemana-mana, nggak random. Yang pertama, area kritis hama itu datang adalah jantungnya kita naruh makanan atau naruh produk, yaitu di rak produk dan display. Maka kita perlu perlu cek dengan teliti karena kita perlu terapkan beberapa strategi apakah pakai FIFO atau juga pembersihan tadi sanitasi. Tapi yang jelas ini adalah area kritis. Lalu gudang penyimpanan sudah jelas, maka kita pastikan gudangnya tidak banyak celah dan juga tidak nempel barangnya ke dinding karena dikhawatirkan nanti ada hama luar datang terus masuk ke produk. Termasuk juga tidak boleh ada kebocoran karena kalau ada bocoran berarti ada lubang di situ. Lalu area kritis tentu area pembuangan sampah. Jadi kita juga kembali bisa melihat lingkungan sekitar. Tempat kita bersih tapi ternyata di radius tertentu ada area pembuangan sampah yang tidak terawat, pasti lambat laun hamanya datang. Maka strategi praktisnya tentu tempat-tempat sampah yang ada di lingkungan kita pastikan tertutup. Dan pengangkutan sampah itu secara reguler harus dilakukan karena nanti sampah ini adalah pintu masuk pertama bagi hama. Jadi urusan sampah itu sebetulnya kita sudah mengerjakan sepertiganya bahwa kita menghindarkan dari hama karena si tempat yang disukainya kita remove atau kita buang. Yang berikutnya adalah yang kritis area produk segar dan dingin. Jadi kan di toko-toko tentu ada eh, alat-alat untuk menyimpan produknya nggak cepat basi atau juga nggak cepat rusak. Nah, tetapi kita juga jangan lengah. Di situ ada misalnya di lemari pendingin itu ada genangan air di bawah karena memang setelannya seperti itu. Nah, tanpa disadari genangan air yang ada di lemari pendingin itu bisa menarik si lalat atau kecoa datang Bapak Ibu. Jadi menyimpan apa disenangi oleh mereka. Nah, maka kita harus periksa segel pintunya aman atau tidak gitu. Nah, ini di area produk segar dan dingin. Nah, jadi kita bisa bisa menata bisa mendata eh, lokasi-lokasi mana nih yang sebetulnya rentan si hama itu ada. Nah, ini sebagai contoh nyata Bapak Ibu, ini adalah industri retail. Memang contohnya masih di luar negeri, masih di Amerika, karena di kita masih belum mendapatkan contoh industri retail yang melaksanakan PHT, pengendalian hama terpadu. Nah, ini Walmart ini adalah multinasional retail di Amerika yang mereka punya ribuan cabang di berbagai macam negara, ada sampai 23 negara. Mereka melaksanakan Bapak Ibu pengendalian hama secara terpadu karena kan pasti banyak gudang-gudangnya. Nah, mereka melakukan praktek pengendalian hama terpadu itu bersama dengan eh, tim yang ada di toko tersebut di berbagai cabang, sehingga mengendalikan hamanya bareng-bareng. Jadi tidak tergantung semuanya kepada pest control eksternal. Nah, pendekatan mereka seperti tadi Bapak Ibu ada pemeriksaan rutin, lalu ada sanitasi memastikan tidak ada lubang sehingga hama tidak bisa masuk toko. Nah, itu yang hal-hal yang seperti sederhana, tapi kalau dilakukan secara kontinu itu memberikan dampak yang signifikan untuk menghindari kedatangan hama. Nah, untuk pengendaliannya, untuk si hama-hama yang ditemukan di sana, mereka mengedepankan dulu yang non kimia, apakah itu dengan perangkap atau dengan umpan, gitu ya. Karena mereka melatih dulu para staf toko di sana punya pengetahuan bagaimana mengenal adat aktivitas hama, lalu karakternya seperti apa hama itu. Karena hama itu ada yang nokturnal, ada yang diurnal, ada yang hidupnya malam, aktifnya di malam hari, ada yang di siang hari. Karena ini penting Bapak Ibu pada saat kita melakukan tindakan-tindakan pengendalian yang tepat. Nah, mereka tuh melaksanakan ini secara kontinu.
Nah, buktinya mereka bisa melakukan apa pengendalian dengan eh, lengkap. Nah, selanjutnya kami sampaikan bahwa salah satu metode pengendalian pengendalian kimiawi untuk hama gudang itu adalah fumigasi. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, pengendalian kimiawi itu selalu ada catatan pada saat populasinya tinggi. Nah, kalau fumigasi ini pada saat kondisinya parah. Jadi artinya udah sangat bahaya lah. Nah, baru dilakukan fumigasi. Nah, jadi investasi hamanya itu tersebar luas dan di gudang-gudang besar atau saat pengiriman barang. Ini cara yang paling efektif untuk menghilangkan hama sampai ke level telur. Tapi ini adalah cara yang tidak bisa atau tidak apa bahaya bila dilakukan oleh orang yang tidak punya sertifikasi. Kenapa? Karena fumigasi ini menggunakan bahan fumigan yang sangat beracun. Nanti hamanya mati, orangnya mati gitu ya. Itu sangat bahaya. Tapi secara keefektifan dari metode ini sangat ampuh Bapak Ibu. Karena langsung dia masuk ke level sel. Nah, biasanya si fumigasi ini memang di efektif karena dia bisa menjangkau hama di tempat yang sangat sulit, apakah itu dari dalam dinding. Jadi dia bisa tembus Bapak Ibu si senyawa itu di bawah lantai atau barang-barang yang sangat padat yang tidak mungkin pakai metode lain. Nah, itu tapi catatannya tadi ya Bapak Ibu ketika hama tersebar luas. Nah, jadi untuk hama gudang, terutama Bapak Ibu untuk produk-produk yang disimpan, gitu ya, misalnya di Bulog atau di tempat penyimpan penyimpanan lainnya, atau fasilitas makanan, itu semuanya akan lebih efektif untuk dilakukan fumigasi. Nah, termasuk pada saat transportasi, mungkin Bapak Ibu mengetahui kalau mau ekspor itu dari mulai hama itu dari mulai produk itu masuk ke kontainer itu sudah dilakukan fumigasi. Sehingga nanti pada saat menyampai negara ekspor tujuan nggak ditolak gitu barangnya. Gitu ya. Nah, itu fumigasi sangat membantu, bahkan harus ada tuh biasanya sertifikat kegiatan fumigasi bahwa ini sudah difumigasi gitu. Nah, jadi di level bisnis transportasi atau bisnis dalam transportasi dan pengiriman ini sudah wajib mencegah penyebaran hamanya melalui aturan perdagangan internasional. Jadi ini fumigasi kontainernya harus karena kalau enggak ya nggak bisa barang dibawa keluar. Karena fumigasi ini akan membantu hama pada saat si transportasinya masuk ke karantina bisa mencegah nih jangan sampai ada hama baru selama masa penyimpanan dan pengiriman. Itu yang fumigasi Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya eh, menerapkan atau mengadopsi pengendalian hama terpadu kita tidak pandang sebagai biaya. Kenapa? Karena tadi di awal dengan kita mengendalikan hama sebetulnya kita melindungi bisnis yang dikelola itu dan juga bisa menggerakkan sektor ekonomi karena bisnisnya berjalan dengan lancar. Maka dengan memulai hari ini karena itu memberikan suatu apa ya sumpah kepada hama bahwa kita nggak menyerah kita justru harus mengendalikan mereka jangan kita dikendalikan oleh mereka. Nah maka apa yang harus dilakukan yang pertama selalu Bapak Ibu edukasi karena edukasi itu memberikan suatu gambaran dalam melakukan tindakan itu ada ilmunya. Jadi kita tidak bisa menyuruh tim yang ada di bisnis itu tanpa dibekali pengetahuan. Misalnya kita bisa memberikan pemahaman tentang pencegahan hama itu dari mulai stafnya, dari gudang hingga kasir kalau di level toko Bapak Ibu. Itu bisa diberikan suatu edukasi atau pemberian pelatihan. Lalu yang kedua, kita bisa juga mengundang ahli hama, para expert yang bisa memberikan suatu penilaian risiko yang menyeluruh. Kira-kira di fasilitas bisnis itu eh, kenapa bisa, apakah bisa memberikan suatu apa ruang atau suatu ancaman bagi hama itu datang. Lalu sebaiknya rekomendasinya seperti apa. Nah, itu juga bisa mendapatkan insight dari ahli hama. Lalu kita tentu harus membarengi dengan rencana aksi. Artinya
Kita nggak bisa, oh udah belajar, udah mempelajari lalu nggak melakukan. Sedangkan pengendalian hama ini tentu bukan pekerjaan yang sehari dua hari lalu berhenti, melainkan sepanjang ke bisnis itu ada, sepanjang kehidupan itu ada, maka kita tidak akan pernah berhenti. Namanya pengendalian hama harus dilakukan. Nah, maka rencana aksi ini lebih terstruktur, ada auditnya, lalu jadwal-jadwalnya, SOP-nya, dan pemantauan berkelanjutan itu perlu gitu Bapak Ibu, sehingga dalam pengendalian hama ini semuanya akan dari waktu ke waktu menjadi lebih efektif dan tidak lagi mengandalkan atau menyalahkan pihak tertentu saja. Misalnya suatu bisnis sudah menyewa pest control eksternal yang profesional, ternyata masalah hamanya tidak selesai. Nah, itu bukan tidak bisa menyalahkan semuanya kepada pest control eksternal. Kenapa? Karena ada bagian terbesar dari pengendalian hama terpadu harus dikerjakan oleh pemilik fasilitas. Nah, jadi baiknya para pengelola bisnis punya tim pengendali hama internal yang dia bisa melakukan ini pemantauan berkelanjutan terus-menerus. Mungkin seperti itu. Di luar negeri itu sudah biasa bisnis-bisnis mempunyai tim pengendali hama internal. Di kita mungkin tidak biasa, masih harus memanggil pest control semuanya, padahal mereka pun tidak mampu. Karena pengendali hama eksternal tentu fokusnya pengendalian secara kimia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu dulu Bapak Ibu sebagai bahan diskusi kita pada siang hari ini, bagaimana mengendalikan hama di gudang yang tentunya merambah semua pada sektor industri. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi ini dipersilahkan. Untuk itu saya serahkan dulu kepada moderator. Dipersilahkan Mbak Indah. Baik, terima kasih banyak atas materi yang telah dipaparkan oleh Dr. Lin ya terkait bagaimana pengendalian hama di gudang Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat luas Bapak Ibu, jadi di industri apapun gitu ya, ada industri makanan, minuman gitu, tentu saja menyimpan ya bahan-bahan makanan, gitu. Kemudian juga ada barang-barang lainnya ya Bapak Ibu, bahkan untuk retail pakaian gitu ya. Kayu pun bisa disimpan di gudang dan tentunya membutuhkan ya bagaimana cara mengendalikan hama yang tepat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun bisnis Bapak Ibu sekalian, tentu materi ini berkaitan begitu ya, relate dengan industri Bapak Ibu. Baik, kita terbuka ya Bapak Ibu setelah sesi materi yang telah dipaparkan oleh PES Expert, kita membuka sesi diskusi serta tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya dengan format nama kemudian industrinya lalu pertanyaannya. Boleh nanti sekitar ya 5 mungkin ya untuk pertanyaan yang bisa dibacakan pada sesi Pestalk hari ini. Oke, Bapak Ibu, jadi bisa terkait tentang masalah hama yang ada di industri Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait bagaimana untuk membentuk tim, kemudian juga bagaimana cara supaya proses pengendalian hama di industri Bapak Ibu bisa berjalan dengan lancar, kemudian bagaimana cara membentuk tim di industri Bapak Ibu apabila ingin membuat tim pengendali hama internal gitu ya di industri Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait masalah hama bisa, kemudian juga masalah bagaimana pelatihan lebih lanjut gitu ya. Apabila ingin menambah wawasan terkait pengendalian hama, itu juga dipersilahkan Bapak Ibu untuk bisa ya didiskusikan lebih lanjut bersama dengan pest expert. Baik, untuk pertanyaannya kita 5 terlebih dahulu ya. Sambil menunggu ya Bapak Ibu, saya ingin remind kembali ya bahwa di Ahli Hama kita memiliki banyak program ya selain Pest Talk yang diadakan hari ini ya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam gitu ya Bapak Ibu. Selain itu Ahli Hama juga memiliki program-program training lainnya yang tadi saya paparkan ya di awal Bapak Ibu sudah saya perkenalkan. Salah satunya adalah ada
Online Training Integrated Pest Management Mastery yang dikirimkan oleh admin ya informasinya ini di bulan Oktober ada pelaksanaan IPMM atau Integrated Pest Management Mastery yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 sampai 30 Oktober. Jadi selama 2 hari Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu, baik untuk individu, baik untuk staff atau business owner juga sangat dipersilakan ya untuk bisa memperoleh pengetahuan, knowledge dari past expert. Ada Prof. Intan serta Dr. Lin. Tentu materinya akan sangat lengkap Bapak Ibu ya karena mencakup semua tentang pengendalian hama secara terpadu dan dilaksanakannya 2 hari. Jadi materi yang akan dipelajari, yang akan didapat Bapak Ibu itu sangat banyak dan sangat bermanfaat nantinya. Oke, apabila ingin join, ini ada link yang dikirimkan juga oleh tim admin ahli hama. Boleh diklik nantinya ya Bapak Ibu untuk bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Oke, silakan ya Bapak Ibu apabila ingin menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, mungkin dari informasi yang saya informasikan ya barusan saya sampaikan, kita juga bisa lihat terlebih dahulu ya, mungkin ya, preview dari pelaksanaan online training integrated pest management mastery yang sudah diadakan sebelumnya dan apa kata peserta dari IPMM terkait program yang sudah diikuti. Oke, kalau begitu boleh dibantu dari tim ahli hama, kita akan melihat ya bagaimana preview dari IPMM sebelumnya. Yuk kita lihat. Dasarnya di negara-negara yang katanya negara maju ini. Jadi seperti waktu kemarin saya mengatakan bahwa Amerika memang maju sekali sains dan teknologinya, tapi menghadapi kutu busuk setengah mati juga. Ini juga salah satu contoh saja. Jadi kesalahan umum adalah mempercayai iklan bahwa ini bisa mengendalikan tikus, gelombang suara ini bisa membuat tikus tidak datang. Jadi banyak kesalahan umum kan begitu. Daur hidup nyamuk. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu persis di mana sih titik lemah dari nyamuk yang berguna untuk kita melakukan pengendalian. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi tadi menyinggung dari kenapa kasus yang terjadi di 18 tenan makanan yang mereka disemprotin bahkan seminggu sekali, dosisnya tambah waktu tambah naik, tapi kecoanya malah tambah banyak gitu. Itu menandakan bahwa pengendaliannya gagal. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPMM yang diadakan oleh platform Alhama, yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT, pengendalian hama terpadu. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Kemudian dari saya bila ada kata-kata yang salah kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemangkas kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus, ya cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus tutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun pest control eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur awal saya nggak yang paham banget mengenai IPM gitu ya, tapi setelah 2 hari ini ternyata banyak insight baru yang bisa saya dapat gitu dari sini, dan materinya juga dikemas secara efektif dan efisien. Pembagian materinya juga insightful banget.